ketika lo sudah berkarir, choice lo kemana? That's the thing, bro. Yeah. Harusnya kan mereka sebagai Gen Z yang lebih responsif. Salaman lagi kita? Hai, Nice. ketemu lagi. Ya. Selamat datang di podcast Upgrade Karir. Harusnya ini episode 19, tapi kalau enggak Mas Editor tolong ditampilin di atas ya. Kita kembali lagi dengan Mas Faldi. Nah, kali ini gue udah bener ya. Bener ya. Bener. Minta maaf karena namanya agak-agak ini ya. Mainstream. Anti mainstream. Iya. Anti mainstream, tapi yang dekat-dekatnya banyak yang mainstream. Iya, tapi gue udah terbiasa salah panggil, jadinya gue udah sudah memaklumi. Ya. Gue tadi sebenarnya ini aja ice breaking aja tadi. Kalau nggak gitu kita nggak seru. Makasih Mas Faldi ya kan. Sama-sama. Kita udah ngobrol tadi soal perjalanan karir kita. Iya. Ya kan. Di awal ya. Di awal ya kan. It took you 5 years to become a manager. Ya. Ya kan. Itu milestone yang harus gue tembus. Setelah manager waktu itu milestone-nya apa lagi? Setelah nyampe manager. Agak ekstrim sih. Gue waktu itu Founder. bukan founder. Gue pengen jadi freelance malah. Malah freelance ya? Iya. Nanti kita cerita. Nanti kita cerita, boleh. Jadi freelancer, kemudian consultant, dan seterusnya. Nah, tadi terakhir kita membahas soal portofolio. Yes. Which is a very interesting topic for me, karena my whole career is built on portfolios. Yes. Nggak pernah berdasarkan gelar, nggak pernah berdasarkan IPK, walaupun terakhir gue lulus summa cum laude ya. Tapi nggak pernah berdasarkan itu. Yeah. S3 soalnya. S3. Karena dosen-dosennya banyak minta project sama gue. Itu berterima kasih biasanya itu. Iya dong. Gue memperkenalkan mereka kepada dunia industri gitu kan. Jadi waktu dulu gue kuliah terakhir tuh kalau lagi mata kuliah pemrograman web gitu kan. Lo ngajarin kayak begini di ini udah pernah bikin website belum lo buat klien yang real? Belum pernah. Ayo gue ajakin gitu. Jadi mereka berterima kasih. Tapi nilai summa cum laude-nya asli, bukan gara-gara itu. Oke. Emang fair enough. Ya karena emang cari duitnya di situ kan. Iya. Emang dari dulu gue emang ya IT aja gitu. Hanya saja gue pribadi punya ketertarikan untuk dunia marketing and communication. Iya. Ya kan. Yang semuanya gue pelajari secara otodidak. Nah, gue kepengen nyambung sedikit tadi soal industries being intertwined and mashed up and semuanya. Seperti tadi kita bahas, sekarang anak-anak marketing bahkan harus paham teknologi. Yeah. Kalau di dunia kampus sendiri sekarang diajarin nggak? Kalau yang kuliahnya marketing, tapi gue nggak tahu ya. Di tempat lu ada Markom tuh digabung nggak sih sebenarnya? Gue saking nggak pernah belajarnya ya. Mungkin supaya jelas kan memang ada fakultasnya kan. Di tempat gue itu namanya Strakom, Strategi Komunikasi. Strakom, oke. Iya. Ada jurnalistik. Nanti di jalur ilmu yang lain di ekonomi ada marketing lagi. Mereka mempelajari hal dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi nanti di kantor ketemunya barengan. Ya, sama ya kan. Nah, yang di sini yang Strakom ada belajar soal teknologi tentunya. Ada tipis-tipis arahannya mungkin lebih ke mungkin gini. Gue harus bisa menjelaskan ini ke orang-orang bahwa kalau lo di kelas, lo tuh nggak stuck sama yang namanya textbook. Ya. Lo nggak stuck sama apa yang namanya materi-materi yang sudah tersedia. Justru lo ditantang supaya ini ada case study. Ini ada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di dunia kerja. Which is disitulah dimana dosen praktisi ngebawa kasus tersebut ke ruang kelas dan mereka harus bisa compare itu. Mereka harus bisa Analytics. Yes. Analytical thinking. Yes. Tapi itu kan balik lagi ke poin kita yang sebelumnya. Kalau dosennya praktisi. Kalau dosennya bukan praktisi gimana? Masih ada
masalah soal itu. Case studies-nya bakal generik dong? No, bukan masalah itunya, tapi the way-nya. Kita ngomongin the way ya. Oke. Agak beda sama dagingnya. Oke. Ya, kalau dagingnya kan kita ngomongin nasi goreng, semua orang bisa bikin nasi goreng. Cuman nasi goreng chef sama nasi gorengan abang-abangan itu punya beda cara sendiri. Treatmentnya berbeda. Treatmentnya beda. Yang gue bilang the way ini adalah gue nggak pernah melarang mereka untuk buka HP, buka iPad, buka laptop mereka. Kadang-kadang pas mereka berhenti pun, gue langsung snap mereka. Gitu. Lu jangan diem, buka dong. Yeah. Apa yang barusan gue tanyain ini bukan terbatas bahwa lo dites kepintaran lo terus habis itu lo diem, lo nggak pakai. Ya. Harusnya kan mereka sebagai Gen Z yang lebih responsif. They are the one who recreate the social media sih. So. Harusnya mereka jauh lebih lebih berigel daripada kita. Atau mungkin karena mereka belum tahu bahwa lu tidak mempersif itu sebagai sesuatu yang nggak menghormati posisi lu sebagai dosen gitu. Balik lagi kalau kita ngomongin yang di episode sebelumnya, ya kan? Tanggung jawab lo sebagai adult di mana? Kita bukan anak sekolahan lagi yang disuapin kan? Benar. Feeding lagi kan? Benar. Itu baliknya ke situ. Kalau misalkan you are using your gadget as a tool, that means you're right. You're on the right track. Bener nggak sih? Tapi kalau lo ngalur ngidul, lo malah main game atau lo malah browsing yang lain gitu, balik lagi tanggung jawabnya dia kan. Lo mau ada di sini apa enggak? Lo mau dapat ilmu tambahan apa enggak? Dan terutama karena industri yang sekarang sudah begitu blur, nggak jelas kadang-kadang ini industri teknologi apa industri kreatif atau industri apa nih sekarang, ya kan? Misalnya industri perfilman, gua rasa saat ini itu juga udah mulai blur banget nggak sih? Dengan adanya Netflix misalnya, kan industri perfilman itu kan jadi berbeda sekali kan. Ketika ada teman gua yang produce movies gitu, dia malah bilang gini, enggak, emang mau jualan di Netflix aja gitu, atau gue mau jualan di on demand platform yang lain, atau gue mau jualan sendiri, atau gue malah nggak mau jualan, gue mau nyari duitnya dari sini gitu. So the industry udah jauh banget berbeda dari mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Gimana ngelihat lu ngelihat kesiapan kita menghadapi perubahan yang sebegini drastiknya? Belum kita berbicara soal AI ini, kita masih berbicara soal industrinya aja. Gue balik lagi sama ilmu komunikasi ya. Manusia itu kalau dikasih pilihan, they love option. Oke. Tapi begitu sudah dikasih option, itu neraka buat mereka. Apalagi kalau too many options. Too many options. Okay. Jadi balik lagi ke situ, humans itu harus dikasih option. Harus dikasih option. Underlining-nya adalah harus. Oke. Karena satu, mereka nggak hidup kalau nggak dikasih option. Dua, bisnis industri sendiri tidak akan hidup kalau tidak dikasih opsi. Ada beberapa teman-teman gue yang masih insist, enggak, gue cari duitnya di sinetron, udah itu aja, that's it. Tapi ada juga yang enggak, gue udah capek. Gue bikin web series di YouTube aja gitu kan? Iya, di mainstream industri movie apa segala macam itu mereka sudah capek, mereka lebih prefer di YouTube, bikin YouTube series, kerja sama OTT atau platform yang lain, buat mereka itu lebih menyenangkan, lebih less stress. Mas editor, OTT tolong dikasih penjelasannya, nanti bingung orang ya. Menurut gue itu opsinya. Kalau misalkan dipertanyakan, is it good or bad? Oh, it's good. It's good. It's good. Kalau nggak kayak gitu, industrinya lemes, man. Industrinya akan ngerasa bahwa udah kita satu-satunya tempat kita bergantung adalah lo either nongolin film di bioskop atau jual film lo di stasiun TV free to air. That's it. Mentok udah. Achievement lo nggak ada di situ. Lo nggak punya kesempatan untuk bikin music video buat Blackpink gitu. Men, itu sekarang jadi kayak kebanggaan tersendiri buat mereka. Oh ya. Iya. Gua kasih contoh aja kali ya. Indonesia itu sudah bisa pelan-pelan beradaptasi bikin music video yang
apa ya, yang kualitasnya tuh, aduh kok enak banget dilihat ya. Ini gue boleh Nyebut aja. gue suka yang apa video klipnya si Raisa yang apa sih itu memilih atau apa gitu pergi. Yang ada si Imam Darto sama siapa sih itu yang komika satu lagi gue lupa. Itu menurut gue storytellingnya bagus. Klise nggak? Klise. Tapi at least gue bisa ngelihat bahwa hey, kalau bukan sutradara yang benar, kalau bukan filmmaker yang benar, ini nggak jadi kayak gini. Oke. Correct me if I'm wrong. Apakah misalkan 10 tahun yang lalu ada music video yang kayak gitu? Pasti ada. Rudi Sudjarwo? Oh iya. But the quality. Oh ya. Oh. The option. Oh ya, betul. Balik lagi kita ke option ya. Betul. The quality. Lagi-lagi orang dikasih kesempatan. Lo mau pakai kualitas itu enggak? Betul. Kita sekali lagi bukan menjelek-jelekan siapapun ya gitu. Alat ada kok. Di studio podcast ini juga keren-keren kok alatnya. Gitu loh. Bagus. Kalau misalkan di challenge balik gitu. Dengan peralatan yang ada di sini, kita bisa nggak bikin mini series? Bisa. Sangat bisa. Tapi lo mau nggak? Itu dia pertanyaannya. Ya balik lagi ke tujuan podcast ini kan. It's a choice. Lo mau apa enggak? Lo mau menggedein skill set lo di situ nggak? Lo mau ikut empowering yourself kah di situ? Di situ. Gue menarik ini sedikit ke masalah portofolio tadi. Karena lagi-lagi ya, sebagaimanapun kalian mungkin ya. Kalau dulu anak-anak IT itu image-nya tuh anak-anak yang pakai hoodie, gelap, hitam, ya kan. Kantornya di pojokan sono, nggak bakal diganggu kecuali internet mati atau printer nggak bisa nyala kayak gitu-gitu kan. Temennya nyamuk, nggak mandi 2 hari. Which is sebenarnya not that far-fetched karena gue dulu juga begitu gitu. Gue juga begitu dulu gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang yang namanya anak IT, lu harus bisa bekerja sama dengan orang-orang marketing. Iya. Karena kalau enggak lu gimana mau memasarkan produk? Lu harus bekerja sama dengan orang-orang produk. Masarin mereka sendiri. Itu beda cerita nih, ya kan? Kalau itu udah another level tuh gitu, another level tuh. Karena by nature, by design, geek kayak gue ya, gue kan sebenarnya introvert orangnya, iya kan. Jadi kita ekstrovert itu hanya begini aja gitu. Lu nggak tahu kan lu? Iya. Kalau di belakang kamera kalian nggak tahu, omongan kita beda soalnya. Aku malu mas. Malu. Iya. Malu ya, walaupun nggak meyakinkan gitu. Apa ini? Bapak-bapak ini. Tapi kalau zaman sekarang itu kayaknya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Tipikal anak-anak film, anak-anak kreatif zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Beda. Jadi lo harus bisa beradaptasi. Nah, gua selalu menyarankan ke adik-adik ya kan yang baru mau mulai, termasuk student-student di praktikum. Gua selalu bilang gini, coba mulai dari awal aja lo. Selalu terlibat dengan komunitas, gue bilang. Kenapa? Karena di komunitas biasanya lu akan menemukan project-project yang lu bisa join aja gitu. Nggak semuanya soal duit, bro. Ya? Oh iya, bener. Ini kita berbicara masalah portofolio gitu. Lu bisa join ke satu tim misalnya ngerjain yayasan apa, atau misalnya ada project sosial apa misalnya gitu. Tapi lu punya portofolio, lu nggak dapat duit dari situ, mungkin cuman nasi kotak doang ya kan, atau sama uang ngopi gitu. Tapi lu dapat portofolio, dapat networking dari situ. Itu yang gue lihat sekarang tuh kayaknya nggak dilakukan ya gitu. Apa ya? Apakah kita semua terlalu virtual sekarang? No, terlalu santai. Terlalu santai. Jadi gini. Gen X itu adalah generasi yang tahu bahwa nyari kerjaan itu susah. Cari duit susah zaman itu. Kita didoktrin sama boomers untuk jadi bankers, jadi dokter, jadi TNI, jadi PNS. Pokoknya yang ada seragamnya. Ada gitu seragamnya, ya, ada pensiunnya. Iya. Kita fight so hard di situ. Betul. Kemudian dilanjutkan sama milenial. Milenial udah jauh lebih open. Mereka sudah prone to teknologi segala macam. Kemudian dilanjut lagi sama Z. Z yang udah kanan kirinya udah sudah tech semua lah gitu.
gaya hidupnya mereka berbeda-beda. Sekarang mereka merasa lebih mudah untuk cari duit. Oke. Akhirnya priority untuk berkarir itu jadi berkurang. Oke. Mereka tahu how to bukan create lagi ya, recreate money. Oke. Ya. Itu yang membuat mereka jadi kurang terengginas untuk bisa mengejar gue 5 tahun lagi mau jadi manajer gitu. Enggak, mereka tujuannya gitu. 5 tahun lagi gue pengen punya coffee shop. 5 tahun lagi gue pengen punya butik. 5 tahun lagi gue pengen punya apa namanya tuh yang tempat kerja WFA bareng-bareng tuh. Coworking office. Bagus gak? Bagus. Tapi justru itu sekarang porsinya akan memotong rantai yang seharusnya diteruskan dari milenial ke Z itu kita banyak sekali loss. Bakal ada missing link dan iya di dunia karir. Ya, setuju. Tapi tetap ada nggak? Ada yang tadi lo bilang itu yang mojok di tempat gelap tadi itu yang akhirnya comfort zone-nya sudah berlebihan di situ. Wow, itu sekali lagi nggak menyalahkan. Gue setuju banget sama yang lo bilang tadi. Kita harus udah bisa ketemu orang. Kita harus udah bisa ngasih tahu bahwa this is our portfolio, this is good. Dari mana ya? That's how you communicate. Iya benar. Punya website yang bagus nggak? Iya, benar, setuju. Lo punya portfolio yang tadi lo bilang nggak apa-apa deh dibayar uang nasi kotak sama uang lelah, tapi portfolio lo McDonald's, portfolio lo BMW, portfolio lo ini nggak apa-apa gue sebut aja. Itu siapapun yang akan ketemu sama lo, mereka langsung wow. There's gotta be something. Sementara lo bilang tadi tentang Mas Rudi Sudjarwo, gue pernah jadi krunya Rudi Sudjarwo. Gue jadi mungkin kayak dokumentasi gitulah yang biasanya dipakai buat posternya mereka gitu. Dan he's good. He's good. Tapi caranya dia buat ngembleng anak-anak yang di bawahnya dia gitu, wah luar biasa. Dia pernah marah-marah sama bintangnya yang belum datang, sementara dia harus syuting. Sampai di mana dia? Mas udah di jalan gitu, naik apa? Naik ojek gitu. Ojeknya ganti yang Ducati biar makin cepat sini. Itu menunjukkan bahwa dia butuh everybody 100%, 101% ada di situ. Gue datang pagi, subuh baru selesai itu jam 8, jam 9 malam. Sementara besok paginya gue subuh harus dari situ lagi. Gue nggak tahu ketika generasi sekarang itu mampu untuk bisa tolerate kayak gitu. Men, gue pernah dicurhatin sama anak-anak yang fresh grad gitu. Mereka udah diterima di sebuah bank ternama yang dulu Gen X itu wow. Kayaknya nyembah lah kalau bisa. Nyembah lah kita di situ. 3 bulan mereka langsung nggak sanggup. Balik lagi, ini bukan perkara mereka nggak punya work ethics, nggak punya nilai juang. Kalau mereka masih memimpi 5 tahun lagi punya coffee shop, justru mereka harus terengginas. Mereka harus punya modal. Mereka harus punya skill set. Sekali lagi kita nggak ngomongin coffee shop sekarang tumbuh bagaikan jamur. Dan 8 di antara 10 rontok. But it's a choice. Balik lagi kita ke inti dari episode ini adalah ketika lo sudah berkarir, choice lo kemana? That's the thing, bro. Jadi I don't know if we can call it oxymoron or not, ya kan? Tapi banyak oxymoron. Banyak banget zaman sekarang ya. Iya. Jadi kayak misalnya lu bilang tadi, sekarang mereka kanan kiri di mana-mana making money is so easy buat mereka. Tapi pertanyaan paling banyak yang gue dapat kalau gue lagi webinar, kalau gue lagi bikin event adalah, Mas Putra, bentar lagi kan katanya winter is coming, resesi. Lah, maksud gue itu kan lu aneh ya. Lu kan katanya lu mau create your own career.
Lu punya opsi, man. Lu punya opsi banyak. Kenapa lu harus takut dengan resesi winter dan segala macam ini? It's not from your part of the timeline gitu. It's untuk kita nih yang era-era ini kita mulai berpikir ke situ. Tapi juga mereka ngelihat ke situ, bro. Mereka nggak tahu kena gue nggak mau nyebut fear mongering ya, tapi pokoknya gitulah. Mereka khawatir soal itu. Makanya tadi poinnya gue dan Mas Bro ini salah satunya adalah portofolio, skill set, ya kan, sehingga lu bisa survive, sehingga lu bisa milih opsi yang benar. Dan lu harus terengginas tadi istilahnya dia kan, terengginas. Karena gue keingetan di era itu ada teman-teman gue yang baru mau switch ke jadi fotografer, ya kan. Mereka belajar. I know that era. jadi mereka belajar ke salah satu fotografer yang kenapaan banget, jago banget. Kantor itu dekat Ratu Plaza, ya kan? Oh my god. Iya. Dia nggak mungut bayaran dari student-studentnya dia. Syaratnya lu harus datang on time jam 5 subuh. Itu banyak yang gugur, bro. Itu idealisme dari zaman kita kan. Kelas pagi itu. Kelas pagi kan? Siapa sih namanya Mas itu, gue lupa ya. Enggak, gue nggak mau sebutin brand. Gue mancing lagi. Ya si Mas itulah pokoknya. Iya. Karena gue sendiri pernah jadi. Lu pernah ikut kelas pagi? Enggak. Gue pernah datang beberapa kali dan menyenangkan sih memang. Menyenangkan. Tapi ya gitu apa. Gue melanjut titik yang tadi lo tanyain ya. Setelah gue jadi manajer, gue ngapain? Gue pindah jadi fotografer. Oke. Di era-era Lomo waktu itu ya? No, gue bahkan lebih dulu. Sebelum itu? Sebelum itu. Gue di 2005. Oh ya. Jadi waktu itu sebenarnya gini. Beberapa bulan sebelum gue naik level jadi manajer, ada challenge yang menarik waktu itu. Gue sadar bahwa orang-orang sudah mulai banyak yang mau jadi fotografer. Ini mungkin pelajaran yang bagus ya buat teman-teman sekalian yang nonton podcast ini. Gue harus punya sesuatu yang beda. Nah, itu diferensiasi. Ini di marketing ada, di IT ada, semua bisnis ada diferensiasi. Akhirnya waktu itu ada sebuah kompetisi di luar, tepatnya di New York. Yang mengharuskan, let me get this straight ya, yang mengharuskan pesertanya mengirimkan fotonya secara fisik, nggak ada tuh kirim-kiriman email, nggak, secara fisik ke New York, I did that, dibantu sama sekretarisnya bos gue, yang mereka tahu bahwa Valdi fotonya bagus, mereka mereka menyaratkan 5 kategori. Waktu itu gelarnya cukup prestisius, Photographer of the Year di majalah tersebut. Gue kirim 10 besar gue masuk. Oh ya? Iya. And my CEO knows about this. Gue waktu itu levelnya masih ya kayak senior GD lah gitu di situ. My CEO tahu karena asistennya cerita dong, itu si Valdi masuk kemarin ngirim pakai DHL gitu. Gue udah takut anjir, gue ditagih nih sama bos gue. Pakai akun kantor lagi. Akun kantor kan gitu. Tapi nggak masalah gitu. Gue udah bilang kalau misalkan emang bos masalahin gue ganti. Gue masuk 10 besar. And it's big for me. Buat gue itu sesuatu yang nampol banget. Dan ngasih tahu bahwa gue bisa sesuatu lagi. Gue punya diferensiasi dibandingkan graphic design yang lain. Fotografer yang lain waktu itu exist. 10 besar masuk ke era voting. Supposed to be 3 besarnya itu terbang ke New York. Sayangnya gue belum. Gue urutan ke-5. 5 besar. Iya. The one and only dari Asia. The youngest di 10 besar itu. Dan satu-satunya di antara 10 itu yang bukan fotografer profesional. Buat gue itu adalah sebuah portfolio yang luar biasa. Betul. Yang lebih gilanya lagi, nomor 4-nya adalah juaranya tahun lalu. Jadi sudah sampai di situ. Buat gue itu adalah penanda. Yuk, jump ship. Bisa yuk. Jadilah gue fotografer. Setelah itu lu pivot karir dari graphic designer. Gue sempat
setahun jadi creative manager waktu itu di kantor yang lain. Tapi karena karir gue di fotografi makin lama makin naik, gue gas. Gue resign, gue gas dan gue mau nikah waktu itu. Gue bilang sama calon istri gue gitu. Ini this is my passion. Ini sesuatu yang baru. Aku nggak bakalan punya karir yang di kantoran gitu. Dan dia tahu gitu. Jadi perjuangannya luar biasa lah waktu itu. Itu nandain gue dan gue cukup 5 tahun, 7 tahun jadi fotografer. Dan udah terpenuhi. Secara jiwa soul gue terpenuhi, secara karir oke lah udah. Dan gue lihat, udah mulai red ocean di situ tuh, udah mulai ya tahu sendiri itu berarti kalau dihitung-hitung 2011, 2012 itu Indonesia lagi keruh sekali sama yang namanya fotografer self proclaim. Di mana banyak anak-anak muda baru beli DSLR mereka langsung gue fotografer. Terus masang harga 300.000. Oh my god. Itu yang sekarang lagi dikeluhkan sama teman-teman yang masih berkarir di situ. Problemnya udah ada. Sebetulnya simpel gini. Apa yang gue pelajarin dari pengalaman gue itu sebetulnya adalah tadi itu, you made the right choice. Digabung sama episode sebelumnya, lo punya responsibility-nya. Artinya ketika lo declare diri lo sebagai fotografer, tanggung jawab lah lo sama karir lo itu. Tanggung jawab lah sama pekerjaan lo. Contoh yang paling mengerikan menurut gue. Di era tersebut di 2011-2012, gue banyak banget ngelihat anak-anak muda yang mengklaim dirinya sebagai fotografer, tapi mereka tidak bisa baca creative brief dari agensi. Itu bencana alam. Itu bukan cuman tapi itu bencana alam. Satu itu. Padahal creative brief itu adalah suatu dokumen. Foundation dari yang bentuknya dokumen yang sudah disepakati oleh agensi, PH, dan klien. Betul. Itu ngeri banget. Yang kedua, udah nggak bisa baca creative brief. Mereka ngeset lampu gini aja nggak bisa. Anda tahu kenapa? Karena di tempat mereka belajar foto, semuanya disetin sama asisten. So mereka tidak tahu cara ngukur ini nih. Ini kalau misalkan satu lampu aperture-nya berapa, ISO berapa, oke bolehlah. Tapi kalau ini semua nyala, berarti kan harus dikompensasi. Bisa mereka. Tidak bisa. Itu serem banget, men. Disitulah gue tahu gue harus pil. Dan gue mindahin pengalaman gue tersebut ke ruang kelas. So I have to warn the younger generation. Yes, bahwa lo kalau nanti self proclaim jadi apapun, bertanggung jawab lah sama profesi lo. Nggak bisa, men. That's why sejago-jagonya fotografer itu biasanya diukurnya dari manual fotografi, bukan editing. Guru gue dulu jadi kan shot gini. On films, I mean. Anything ya. Kadang-kadang orang belajar foto itu tergantung gurunya kan. Kalau gurunya apa, betul. Kita akan seperti itu. Nah, guru gue dulu dua-duanya adalah portraiture. Jadi I shoot people itu banyak kan jadi portfolio terbanyak gue. Jadi kalau lo nanya gitu, Val, portfolio fotografi lo paling banyak apa? Portrait. Buat kantoran, buat komersial segala macam itu banyak banget yang gue. Guru gue dulu bilang gini, usahakan 80% persoalan dan solusinya sudah ada di lokasi. Pada saat gini nih, semua 80%. Jadi 20%-nya di ruang editing. Ya. On the contrary, kenyataannya banyak yang fotografer yang ada gitu sekarang adalah 20% di lapangan, sisanya adalah ngedit. dengan asumsi gampang nanti bisa di Photoshop. No man. Gampang nanti ada Lightroom katanya. Iya, no. It's not like that. It's not that easy. Iya. Nah, itu menarik poin gue ke berikutnya karena gini juga nih, ini banyak pertanyaan. Kan sekarang itu banyak banget orang yang kepengen switch karir. Iya.
Ya kan. Kita kan ini walaupun tidak berbicara di industri yang sama, tapi kita kayaknya switch career itu mirip-mirip aja semuanya gitu-gitu. Banyak orang yang kepengen jadi data analyst karena sekarang kan generasi muda ini kan pengen kerja dari mana aja ya. Sangat digital. Yoi, sangat bekerja dari mana saja. Sangat tech banget. Dan banyak orang juga yang kepengen jadi data scientist, ya kan. Yang profesi-profesi ini, kalau di praktikum itu sekarang ada 3, web developer, data analyst, data scientist. Tiga-tiga ini tidak ada sekolah formalnya, at least sampai sekarang. Nggak ada kampus yang memang, setahu gue ya sampai sekarang belum ada. Ada mungkin kayak jurusan data scientist gitu, tapi itu kan lo harus kuliah 4 tahun lebih di situ. Dan biasanya kantor-kantor juga tidak mensyaratkan itu lagi-lagi ya teman-teman ya. Bukan gelarnya yang penting, tapi portofolio kalian yang penting. Portfolio. Nah, banyak juga orang nanya gitu kayak yang, Mas ini industrinya saturated nggak nanti, apalagi kayak ada AI nanti nih gimana nih, dibutuhkan nggak nih nanti bakal data analis, data scientist nih gitu ya kan. Pertanyaan yang sama juga, Mas nih udah ada ChatGPT jadi copywriter gimana nih nasibnya nih, kayak begitu gitu kan. Gimana lu memandang shifting yang this is another era bro? Iya. Ini beda nih. Udah beda lagi. Beda cerita nih gitu. Ini this is a whole another thing gitu. Menurut lu gimana? Oke, sekarang kan gue lebih banyak ke communication, ke branding, ke ya anak-anak Markom nguliknya apa sih ini sekarang ini. Kalau kita ngomong secara casual, apa yang lo temuin di kantor adalah seperti ini. Ya, industrinya udah segitu campur aduk cendol di tengah itu tuh. Yes, lo harus tahu IT, lo harus tahu cara pakai tools. Gitu. Lo bukan termasuk orang-orang yang takut? No. Honestly, gue udah sebulan lebih research tentang si ChatGPT ini, dan gue tahu bahwa ini bukan ancaman. Asalkan, ini panjang prasyaratnya ya. Tapi menarik kalau kita bahas ini. Di satu titik gue sadar bahwa si ChatGPT bisa minta maaf sama gue karena dia spill the wrong information ke gue, because I challenge him dan dia ngerespon dia salah. Disitulah gue langsung oke, ini dia nih. Disinilah lo di challenge untuk jadi orang yang lebih baik dengan apapun yang udah lo lakukan di kampus, di pekerjaan, bahwa lo dituntut untuk jadi lebih. Kenapa? Karena ini sebetulnya keluar sesuatu yang baru yang seharusnya bisa boost up your productivity tanpa lo harus ketakutan. Gue kasih example. Di akhir 90-an, orang takut banget sama mesin injeksi. Bener nggak? Wah ini gimana nanti bengkel pinggir jalan nggak bisa handle segala macam karena dulu karburator adalah teman baiknya para bengkel-bengkel itu. Ya kita Gen X tahu lah ya gitu. Injection molding ya. Apa istilahnya? Iya pokoknya setnya itu ada injektor, ada throttle body segala macam. Itu ditakutin sama mereka. Sekarang gimana? Jadi teman. Biasa-biasa aja. Iya udah. Malah kayaknya sekarang udah dianggap bengkel-bengkel pinggir jalan punya scanner yang yang colok gitu. Wah mereka bisa beli di AliExpress segala macam gitu, selesai. Bisa bersaing sama bengkel-bengkel. Gue yakin ini adalah hal yang sama dulu pada saat Gojek pertama kali nawarin sebuah platform terpadu di mana lo butuh transportasi, lo butuh orang anter-nganterin. Nanti gue ceritain soal kayak gitu lagi deh. Cuman ini kita sana fokus ke sini. ChatGPT itu bisa jadi teman kita. To accelerate something that you do. Kalau kita tahu cara pakainya. Kita tahu cara pakainya. Kita juga bisa lebih tinggi ekspektasinya pada saat kita dituntut menjadi seorang profesional. Contoh, kalau misalkan kita ngomongin copywriter, 2 tahun 3 tahun yang lalu lo lulus dan ngelamar sebagai junior copywriter, skill lo di 8. Apa di 10 deh, lo jago banget di kampus gitu sebagai copywriter. Sekarang nggak bisa, lo mesti 15 skill lo. Kenapa? Karena yang 10 apa 8 tadi itu sudah dihandle sama si ChatGPT. Sudah dimakan sama dia. Iya. Gue boleh ngutip YouTuber lain. Ngutip aja. Salah satu yang menarik waktu itu adalah gue baca
bukan baca ya, gue nonton actually. Itu menyenangkan banget. Gue tuh fansnya si Marques Brownlee, MKBHD. Yes. Dan dia declare bahwa 10 menit atau 15 menit pertama yang dia omongin itu adalah skrip yang dibikin sama si ChatGPT. Dan dia notice bahwa apapun yang diproduksi sama si ChatGPT itu ada minor mistakes-nya. Pasti. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak punya knowledge-nya, kita nggak akan tahu bahwa apapun yang kita tulis itu salah. So that means makanya lo sebagai junior copywriter harus di 15, men. Dan gue akhirnya itu postingan itu yang membuat gue harus riset ini si ChatGPT gimana. Dan gue waktu itu ngerisetnya ke sesuatu yang gue tahu, yaitu soal Marvel. Kita belum ngobrolin soal Marvel. Bro, ini buat bridging. Iya. Gue sebenarnya gue seorang geek di komik. Geek. Dan Marvel itu adalah sesuatu yang menurut gue menarik banget gitu. Gue challenge ke dia. Si ChatGPT ini. Seru nih. Berarti kan gue harus tahu base-nya ya. Baseline-nya apa yang kira-kira. Yang dia jawab tuh apa gitu. Gue challenge dia itu soal Wakanda Forever. Iterasi Black Panther yang terakhir itu kan Wakanda Forever. Di film tersebut si Namor itu declare ke Shuri bahwa kalau lo nggak pakai special suit, lo nggak akan survive di kedalaman seperti ini. Badan lo akan crumpled basically. Nggak bakal bisa darah lo jadi racun segala macam karena beda pressure segala macam. Itu baseline-nya ya. Tapi di film tersebut Shuri dan Riri itu berhasil diselamatkan oleh Nakia yang kebetulan dia sendirian nolongin di situ, cuman bawa kayak apa sih kendaraannya kendaraannya si Wakanda itu tanpa special suit. Kalau si Nakianya selamat nggak apa-apa karena dia kan pakai special suit. Tapi tidak diperlihatkan si Shuri sama Riri itu pakai apa enggak. Gue tanya ke ChatGPT. Tahu nggak jawaban dia apa? Dia bilang bahwa karakter Shuri dan Nakia itu belum diperkenalkan di MCU. Wow. Gue challenge balik ke dia. No, itu sudah ada. Di latest installation of Marvel Cinematic Universe, Wakanda Forever sudah memperkenalkan 2 karakter itu. Dan dia bilang apa? I'm really sorry for that misinformation. Di titik itu gue langsung gue bisa kerja sama ini. Kenapa? Karena dia tahu limitasinya, asalkan usernya juga tahu mereka lagi ngomongin apa. Itu gue challenge, gue abisin itu si ChatGPT, gue pressure, gue pojokin sampai akhirnya dia bilang dia adalah artificial intelligence yang punya database terbatas. Sehingga dia tidak punya informasi yang gue minta. Dia minta maaf dan dia berjanji di kemudian hari dia akan mencari jawaban yang lebih benar. Di titik itulah harusnya kita tahu bahwa tools-nya sudah ada. If you want to empower your skill with something good, Tapi kalau lo bergantung mentah-mentah sama si ChatGPT nggak bisa, men. Karena lu bakal menggunakan jawabannya dia yang keliru. As it is. Tetap aja kan. Teknologi apapun itu kita harus memandangnya sebagai sebuah tool, alat bantu, sebuah enabler. Ya kan. Don't depend your life on it, but use it to further, Yang ditakutin semua orang kan Skynet itu kan si. Someday. That's a whole another thing, bro. Kan? I know. The thing is kalau AI sudah sentient, sebenarnya kita tuh kalau menurut gue itu self reflection. Kenapa? Kalau misalnya AI nanti ini sudah sentient, ini kita masuk ke dunia yang berbeda nih. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana AI akan menilai kelakuan kita sebagai manusia secara historical, facts. Bukan facts aja, point of view. Point of view-nya dari dia sebagai sentient beings.
apakah dia bakal ngira, nih kayak si ini siapa? AI-nya Tony yang lalu jadi Gonrok itu. Ultron. Apakah AI ini akan menjadi seperti Ultron atau seperti Jarvis? Kan gitu kan? Iya. Kalau seperti Ultron, ya itu tadi self reflection kan. Iya. Yang kita takutkan tuh, ntar AI ini ngerasa kita nih sebagai manusia lo bodoh banget sih atau bunuh-bunuhan dulu kerjanya atau kayak gitu enggak gitu. Lo hungry banget sih. Itu yang ditakutkan. Kan ya balik lagi makanya kalau misalkan kita tidak menyalahgunakan teknologi yang exist sebagai alat bantu, sebagai tools yang lo bilang tadi itu. Iya, lo udah di track yang salah. But can you imagine bro, kalau dia sudah jadi sentient beings dan dia membaca thousands and thousands of human literature and facts and history, bahwa kita bunuh-bunuhan karena apa? Karena itu yang kita takutkan. Iya. Ya kan? I mean, it's far-fetched ya. Far-fetched banget. Itu masih far-fetched ya. Tapi ya ada kemungkinan. Gini. Kita balik ke realita aja. Titiknya belum sampai di situ ya, Mas. Jauh. Oke. Temen gue sama anaknya bisa ngeledekin robot ya. Gue belum bilang AI ya. Robot yang ada di mobil. Lo goblok. Dia marah. Ya. Dengan merespon bahwa seharusnya kita tidak mengatakan hal tersebut. Itu bukan AI padahal loh. Ya. Itu bukan AI. Ya, itu conditional programming sebenarnya. Yes. Ya. Tapi dari sisi manusianya kita sudah lihat bahwa could be. Ya. Manusia ada yang memanfaatkan hal seperti itu. Contohnya, yang nggak usah jauh-jauh deh, 1945 yang pakai bom nuklir. Ya. Oke, kita nggak bilang siapa yang benar siapa yang salah lagi, tapi nuklir waktu itu diciptakan untuk something good. Ya. Tiba-tiba disalahgunakan untuk something destruktif. Ya. Teknologi semua kayak gitu. Semua kayak gitu. Kita dikasih komputer, kita dikasih internet segala macam. Ada nggak ya pakai buat do bad things? Banyak. Hacking, terus abis itu deep web, terus macam-macam lah gitu. Ya lo sebagai orang IT pasti tahu lah gitu. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa be a better person. Yang smart itu lo. Pada saat lo dikasih smartphone, tapi usernya dumb, nggak ada artinya. Ya, jadi dumb phone lagi. Dumb phone lagi. Because you will do dumb things with smartphone. Agree, setuju. Itu yang akan terjadi ketika ChatGPT menjadi common di kita. Betul. Siap apa enggak, itu udah kejadian. Kalau lo nanya implikasinya apa ke dunia pendidikan, itu. Ada sorry, gue harus nambahin ini. Ada teman dosen gue yang brilian banget. Dia bilang gini, kalau misalkan lo segitu takutnya bahwa anak-anak di kelas itu akan pakai ChatGPT untuk bikin paper untuk tugas lo, ya berarti lo yang harus berubah untuk menilai pekerjaan anak-anak tersebut. Ya lo jangan tetap insist bahwa anak-anak harus bikin paper. Jangan. Cara lo meng-assess itu jangan di situ lagi. Udah lewat masanya. Jangan hidup di menara gading lo sendiri gitu maksudnya. Iya. Lo udah jadi raja di situ, nanti lo tiba-tiba akan ngatain raja lain yang menggunakan teknologi lebih baru daripada menara gading lo. Semuanya bakal berubah, bro. Berubah. Tapi bukan berarti ancaman. Ini kita balik lagi ke awal dari podcast ini. Itu nggak akan kalau si Thanos bilang kan I'm inevitable. Itu juga si dulu zamannya The Matrix juga si siapa namanya Agent Smith juga bilang gitu kan. He declare the same thing, I'm inevitable. Jadi kayak lu nggak bisa ngindar dari ini gitu loh. Iya, but selalu gue bilang juga kan, bukan satu-satunya ya berarti. Kalau ada dua hal yang bisa dijamin pasti. Ini gue kasih konteks sedikit. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau gue lagi-lagi webinar, lagi jelasin soal praktikum dan web dev dan DA dan ini, selalu ada pertanyaan bahwa Mas kalau ikutan praktikum itu dijamin dapat kerja nggak? Ya kan? Maka jawaban gue setengah bercanda setengah serius adalah hanya ada dua hal yang dijamin di dunia ini.
satu perubahan, Sama lo mati. satu lagi kematian. Iya. That's it, bro. So kalau ada yang ngejanjiin lu bakal ini, nggak ada yang bisa ngejanjiin. Nggak ada. So embrace yourself, ya kan. Tapi yang pasti pilihlah tempat belajar, pilihlah do your research basically. Yep. Gitu kan. I'm not saying that practicum is the best, practicum is kecap nomor 1 segala macam, but I can say practicum is the only really international boot camp in Indonesia kan. So itu membuktikan sesuatu. Tapi jangan minta jaminan sama siapa-siapa gitu. Maksudnya nggak bisa. lo masuk ke best college in the world aja kan. Gue ada satu stigma, satu paradigma nih. Bahkan gue bisa deklarasi paradigma yang sangat disayangkan, dan sangat disayangkannya lagi setiap kali gue mau jelasin ini, gue selalu dikeroyok sama mama-mama di grup WA. Oh, bukan SJW kan? Oh bukan. Levelnya udah serem lagi. Iya. Ini lebih powerful. Mama-mama ini ya. Iya. Adalah soal deklarasi sekolah unggulan. Oke. I have to say this. Sooner or later, nggak di podcast ini, di tempat lain, gue harus declare. Sebetulnya nggak ada itu sekolah There's unggulan. no such thing as sekolah unggulan. Nggak ada. Yang unggulan tuh anak-anak kita. Ya. Yang unggulan tuh anak-anak kita. Di mana lo bisa mupuk mereka di rumah dan di sekolah, itu adalah urusan si anak itu gitu. Apalagi nanti dia setelah SMA masuk ke universitas unggulan, wow, hello. No, nggak ada itu. Dan itu mereka dengan sangat bersemangat 45 menentang gue. Sering banget yang kayak gitu. Tapi padahal gue udah kasih fact-nya bahwa pendidikan itu bukan sekadar lo masukin atau nyemplungin anak lo di sebuah institusi terus and then you're done. Dan udah lepas tanggung jawab lo gitu. Bye. Gue sibuk berkarir di luar gitu. Enggak salah. Nggak bisa gitu. Begitupun yang lo bilang tadi, lo join praktikum, tinggal ada yang bisa ngejamin. Lo mau jadi keren, mau jadi seseorang yang punya skill set tinggi, lo join praktikum, ya kan? Sama halnya juga kayak gitu. Kalau lo berharap sebuah institusi yang dianggap sama orang itu unggulan, lo salah. Yeah, but I can guarantee you this, bro. Termasuk gini, kalau lo kuliahnya IT misalnya nih ya, kita berbicara karir-karir yang tadi gue sebut karena memang ini yang ada di praktikum kan. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan gue bisa membawa lebih banyak lagi kursus ke Indonesia. Tapi kalau dalam 3 hal ini, web dev, data analyst, data scientist, kalau lu hanya berharap dari gelar lu doang, lu anak-anak IT ini ya, anak-anak informatika, lu berharap bisa bersaing dengan lulusannya praktikum. Sorry. Ntar dulu ya, urusannya udah jauh, beda nih ya. Jauh, beda urusan gitu. So bakal yang pasti sih gini, kecuali you put in your efforts there. Ya. Masalahnya mencari mentor untuk lu belajar, mencari portofolio, mencari community, it takes a lot of hours. Ya kan? So, I mean kalau memang sudah pengen yang proven path-nya, ya ini ada praktikum. But I'm not saying this is the only way, enggak. Lu bisa, tapi ya it will take you like me and Mas Faldi yang 5 tahun untuk sampai ke posisi yang beneran bagus. Di situ ya? Iya, ya kan? It took me almost the same time gitu untuk bener-bener get a grip of how things work gitu kan. Iya. Nggak bisa belajar otodidak tuh kayak gitu. Lu bakal nabrak jendela sini, lu bakal nabrak pintu ini. Oh ini salah, oh harusnya gue nggak begini. Oh begitu. Lo sadar nggak bagi Gen X itu ada masa-masa di mana kita bangga banget sama portfolio kita. Dan 10 years later gue liat, waduh ini portfolio kita nih. Segini doang ya. Iya, tapi memang itu tuh prosesnya memang ada. Jadi But it works kan? But it works. But it miraculously along the way gitu. Iya, ada di situ kita sekarang kan. Cuman gara-gara emang itu. Jadi lo udah dapet opsinya men. Kalau lo nanya generasi sekarang apa yang membedakan, mereka punya opsi lebih banyak. Kita nggak dapat pilihan untuk berkarir di
jadi data analis. Nggak ada. Nggak ada, men. Nggak ada. Apa namanya? KOL officer. Dulu nggak ada, men. Sekarang ada. Sekarang ada. Social media officer. Social media officer. SEO. Apa sih sekarang tuh? SEO specialist. Kita nggak ada dulu. Nggak ada. Kita cuma ada graphic designer. Udah itu aja. Atau nggak misalkan lo jadi net admin ya. Oke, siap. Lo punya apa namanya tuh? Sertifikasi Cisco nggak? Ya. Ada. CCNA ya. CCNA gitu ada. But that's it. Kita nggak punya opsi yang semeriah generasi sekarang. So kalau misalkan kita ngomongin perlu nggak sih lo empower diri lo untuk jadi better? Perlu. Banget. Karena tadi itu, in order lo supaya jadi 15 instead of 10, iya lo harus empower diri lo. Masa lo kalah sama ChatGPT? Sama ChatGPT, itu parah sih. Tapi yang jelas, lo kalau nggak beraksi, nggak ngambil your first step into the real world, lo bakal kalah sama orang-orang yang ngambil aksi. Ya udah pastilah ya itu ya. Sebagaimana lu bakal kalah sama orang-orang yang memutuskan untuk join praktikum sekarang gitu. Karena dalam 7 bulan mereka akan menjadi saingan lu ketika lu ngelamar jadi data analis. Mereka udah sampai 15 ya? Iya, mereka udah langsung 15. Sementara kita mungkin ya 8, 9 gitu. Is it good? Ya good. Tapi maksudnya 15 itu kan lo jadi kayak bro, lo bisa ini ya? Bisa dong. Yaudah ikut dong project. Bener gak sih? Betul. Karena itu yang gue rasain dulu. Gue mau gak mau harus ikut berbagai macam kursus yang empower skill fotografi gue. Sehingga gue bisa tahu, ini kalau satu lampu nyala dengan 3 lampu nyala, hitungannya berapa itu. I have deal with that years before you know how to operate DSLR. Iya nggak sih? Kayak gitu-gitu. Betul. Sekarang kalau dipermudah bisa banget. Padahal orang zaman dulu udah punya light meter. Ya kan? Tapi mereka nggak mau. Enggak. Kan ada Photoshop. Nggak gitu bro. Itu shortcut namanya. Ya. Dan it's never good. Nggak ada. Nggak inilah. Susah pokoknya bersaing lah gitu. The same way. Gue lupa tadi gue pengen gini. Kenapa kan ada orang yang bilang, banyak kok sekarang gratisan. Oke. Ya kan? Banyak kayak tutorial gratisan di YouTube juga banyak. Belajar data analis gratisan atau yang murah-murah banyak. Diferensiasinya adalah sama kayak tadi Mas Faldi bilang, kalau lu belajar di situ dan lu menghadapi dunia nyata, lu bakal bingung. Karena lu belajar di situ, lightingnya udah disiapin. Sama kayak lu belajar di asistennya udah. Semua kalau kayak yang belajar gratisan umumnya, datanya itu semua sudah dikondisikan. Padahal dunia nyata itu tidak seindah itu, bro. Format nomor handphone aja bisa ada 12 bedanya gitu. Jadi ya it's your choice, ya kan? Kita nggak bilang. Fun fact. Ada beberapa teman-teman gue yang programmer, ya mereka sekarang udah levelnya udah senior, bahkan udah kepala divisi atau whatever gitu. Mereka ngetes si ChatGPT untuk bikinin dong JavaScript, terus bener dia bikin. Tapi begitu diimplement ngaco semua gitu. But the logic is there. The logic is there. Itulah makanya gue bilang tadi, lo mesti tetap belajar supaya lo jadi 15. Karena yang 15 itu bisa memahami what's the real problem yang diminta sama klien lo. Bener nggak? Betul. Kalau lo masih di 8, lo hanya bisa jadi penonton yang, iya gue ngerti kok Java. Tapi lo harus nunggu instruksi. Dan lo nonton dulu, terus lo yang, bentar dulu. Ini kayaknya ada yang salah. But you never know. Karena lo bukan 15. Itulah kenapa di praktikum itu ada yang namanya code reviewer. Nah gitu. Ini kepanjangan nih udah kita nih. Code reviewer itu fungsinya itu mengupgrade code dari anak-anaknya praktikum. Code yang sekedar jalan, kayak tadi misalnya kita ambil dari ChatGPT nih, jalan memang, iya benar. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Tapi di dunia nyata belum begitu, nggak semudah itu Ferguson, ya kan?
lu bakal dimusuhi oleh senior developer teman-teman lu karena kode lu nggak optimal. Iya. Iya kan? Karena capek nih si prosesor untuk ngerjain ini. Lu mau menyelesaikan masalah yang harusnya tinggal lurus begini, lu jalan muter sana sini, nyampe emang di situ. Iya. Lu bakal dimusuhin orang-orang. Itulah sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan yang lu harus research sendiri terus terang. Iya. Mending lu nanti gue cantumin di bawah ada link. Lu ikut ini bro ya, teman-teman ikutan webinarnya Praktikum. Biar tahu apa bedanya gitu kalau ikut Praktikum dan enggak gitu. So, gue menyarankan juga anak-anak branding, anak-anak Markom untuk belajar data analisis. Yeah. Kenapa? Karena ya tadi itu problem solving itu ada ketika lo udah tahu sebetulnya klien lo itu butuhnya apa sih. Jangan jadi copy paste aja yang ngasih tahu bahwa Mas ini viewernya bisa sampai segini loh. Iya. Tapi begitu tanyain kenapa? Mereka tarik nafas panjang. Karena viral Mas katanya gitu juga. Iya. Karena ada si A di situ. Enggak, tapi kalau misalkan lo tahu bahwa oh iya ini sebetulnya ada curve-nya. Kenapa? Kemarin habis Sinja. Ini menjelang Lebaran. Kemarin habis ada kasus ini. Maka akan begini-begini. Itu yang maksud gue adalah empower yourself lah. Ya. Dan kalau lu orang marketing, orang branding yang bisa menjelaskan itu dengan data, maka lu bisa nawar gaji lu lebih tinggi, bro. Iya, bos lu bakal dicari-cari lu kalau begitu tuh. Makanya join Praktikum. Ya, join Praktikum, ikut kelas data analis. Kelas data analis itu penting buat siapa aja. Terus terang. Terutama buat orang yang kepengen jadi data analis tentunya ya. Mungkin karena sesi kita sudah panjang sekali ya kan? Kayaknya kita sudahi dulu topik yang ini and we'll see apakah kita bakal lanjut atau enggak ya, kita cek dulu sama tim ya kan. Tapi terima kasih banyak. Thank you banget. It's such an honor for me untuk ngobrol gini. Gue senang gitu ya. Senang karena kayaknya berdua nih obrolnya juga tukang ngobrol gitu ya kan. Terima kasih banyak sudah datang ke sini ngobrol. Terima kasih juga buat teman-teman sudah nonton. Mudah-mudahan dari obrolan kita bapak-bapak ini ada yang kalian bisa ambil, ya kan? Kita bapak-bapak yang berfaedah ya. Bapak-bapak yang berfaedah mudah-mudahan ya kan bisa memberikan nilai-nilai tertentu yang bisa kalian ambil pelajarannya, dan kita berdoa kalian bisa sukses dengan cara kalian masing-masing juga. Amin. Ya kan? Amin ya kan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu juga di Praktikum. Bye bye.